Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oceana Nenggolan. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Ikan-Ikan Mati. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Oceana Nenggolan. Saya dari kelas 82 dan asal sekolah saya dari SMP Metodis 2 Kisaran. Dan kali ini saya akan meresensi buku yang dipimpin oleh Mem Erwinda. Judul bukunya adalah Ikan-Ikan Mati, penulisnya adalah Roy Saputra dan tahun terbitnya 2017 dan penerbitnya adalah Media Kita. Dan jumlah halamannya 317. Novel Ikan-Ikan Mati karya Roy Saputra merupakan fiksi yang mengangkat tema kehidupan, persahabatan, dan kerapuhan mental manusia. Cerita ini menyorot kisah para tokoh yang terjebak dalam rasa hampa, keputusan, dan kebingungan eksistensial. Disimbolkan melalui metafora ikan-ikan yang mati. Berlatar belakang kehidupan urban yang seringkali mematikan rasa. Novel ini memperkenalkan karakter-karakter yang berjuang mencari makna hidup di tengah tekanan fisik egois dan traumatis. Ikan-Ikan Mati menyajikan narasi yang intim mengenai konflik batin dan pencarian jati diri, mengajak pembaca untuk merenungkan kepekaan jiwa di tengah dunia yang makin abai. Dalam buku ini menceritakan kota Jakarta di masa datang belasan tahun dari sekarang. Tokoh utama dalam buku ini adalah Gilang Kusuman yang menjabat sebagai Corporate Relationship Manager di bank milik pemerintah. Sebuah bank yang memfokuskan bisnisnya pada penyaluran kredit level korporasi. Seperti golongan menengah pada umumnya, Gilang selalu berpenampilan rapi, mengikuti perkembangan tren dan teknologi. Ketika ada peluncuran smartphone baru, Gilang juga mengganti gadgetnya dengan yang model baru, atau ketika ada heboh diskon cafe baru, Gilang akan berbondong-bondong mendatangi bersama temannya. Gilang dan teman kantornya yang bernama Jael, Liv, Bobby tidak pernah terlepas dari gadgetnya yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja. Smartphone mereka dilengkapi dengan fitur IKA. Aplikasi ini mendeteksi segala sesuatu yang akan diupload di sosial media. Apabila konten tidak mengandung saran atau hal negatif, maka dapat terpublikasi. Dan orang yang telah upload hal-hal positif akan mendapatkan poin. Gilang dan teman-temannya selalu mengumpulkan poin dengan rajin upload foto-foto atau postingan yang positif ke Facebook. Poin tersebut dapat ditukarkan ke kafe, bioskop, klub malam, dan transport publik. Perilaku Gilang dan temannya dilakukan oleh hampir semua orang di Jakarta. Dan ada sosok Citra, teman SMA Gilang, sebagai tokoh yang berbeda dengan perilaku masyarakat pada umumnya. Citra tidak memiliki telepon pintar, terbaru, atau rajin memberikan postingan di media sosial dan atau mengikuti tren. Citra menyebut perilaku Gilang dan teman-temannya seperti ikan-ikan mati. Pemahaman Citra tentang perilaku manusia tersebut menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi Gilang. Terlebih lagi saat Gilang menjadi salah satu tim pengembang IKA. Ia menemukan beberapa keganjilan dalam proyek tersebut. Gilang berdiskusi dengan Jael tentang semuanya temuannya dan berusaha membantu Gilang untuk mengungkap kasus tersebut. Gilang mulai membenarkan pemikiran Citra. Gilang menganggap bahwa aplikasi IKA justru mematikan sisi manusia. Keputusan-keputusan yang dibuat selalu berdasarkan IKA, seperti contohnya saat menentukan makanan yang akan dimakan, tergantung pada kafe yang memberikan diskon besar dari IKA, bukan pada rasa makanan atau suasananya. Selain itu, proyek IKA juga memberikan keuntungan besar bagi sebagian kelompok tertentu, terutama produsen dari telepon pintar dan yang bekerja sama dengan IKA. Novel ini mengangkat dan mengkritis perubahan perilaku manusia sebagai dampak kemajuan media sosial. Gaya bahasa yang ringan dan kocak membuat pembaca menikmati cerita ini sampai akhir. Buku ini sangat cocok untuk remaja hingga dewasa yang mencari bacaan santai tapi ingin mendapatkan perenungan mendalam tentang kehidupan modern. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.